Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat siang. Apa kabar? Gimana kabar Iya, kalian? Gimana kabar kalian, baik, anak-anak? Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, sebelum kita Ya, melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Abdul, sok pimpin doa. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan doa ini kita diberi kelancaran dan bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, Bapak mau presensi kalian, mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Siapa yang namanya dipanggil, bilang hadir. Yang pertama, Abdul Sahroni. Hadir Bapak. Kemudian Galuh Tri Utami. Hadir, Bapak. Dan yang terakhir, Wulan Nur Azizah. hadir, Bapak. Alhamdulillah kita bisa berkumpul semuanya ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Bapak ingin kalian bernyanyi semuanya ya. Kita akan bernyanyi lagu Indonesia Raya. Kita nyanyi sama-sama ya. Share screen Bapak udah kelihatan? Udah Bapak. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Tanah air. Hiduplah. Ini tepuk tangan semuanya untuk kalian semua. Nah, kita akan memasuki pembelajaran ini ya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang tema 5, tema 3, pembelajaran 1 tentang mata pelajaran IPS dan IPA. Sebelumnya, Bapak mau tanya dulu. Apa itu ASEAN? Ada yang tahu? Halo? Lupa, Bapak. Ada yang tahu ASEAN? Nah, kalau belum ada yang tahu, Bapak kasih tahu nih. Pengertian ASEAN. ASEAN adalah sebuah menugaskan kalian untuk membaca terlebih dahulu ya. Membaca bukunya. Bapak kasih waktu kalian 5 menit. Silakan kalian membaca terlebih dahulu. Membaca bahan ajar dan bukunya. Sudah, Pak. Nah, Bapak akan bertanya kepada kalian. Apa yang kalian ketahui tentang peran dan kerjasama Indonesia di berbagai bidang di negara Asia Tenggara atau ASEAN? Indonesia melakukan ekspor ke luar negeri. Iya nggak, Pak? Iya, bagus. Itu contoh kerjasama. Contohnya apa? Contoh ekspor Indonesia ke luar negeri. Ayo, ada yang mau jawab? Abdul Saroni. Ekspor. Barangnya barang apa? Misalnya kayak seperti batu bara. Nah, itu adalah contoh ekspor ke luar negeri ya. Nah, apa ini sudah kelihatan?
Sudah, Bapak. Sudah. Coba baca Galuh. Yang peran ASEAN dalam bidangnya ya, Pak. Iya. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan, kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dan tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan sendiri. Contoh peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan yaitu yang pertama, ikut dalam jaringan kerjasama antar universitas di negara ASEAN atau AUN. Yang kedua, bergabung dalam pusat studi ASEAN. Yang ketiga, mengikuti program-program pertukaran pelajar. Yang keempat, aktif dalam kerjasama dalam bidang riset dan penelitian. Sudah, Bapak? Sudah. Nah, ini adalah contoh peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan. Yang pertama, ikut dalam jaringan kerjasama antar universitas di negara ASEAN. Ini contoh dari 4 ini adalah contoh Indonesia, peran Indonesia bagi negara ASEAN ya. Selanjutnya ini contoh peran Indonesia ASEAN dalam bidang politik. Coba Abdul bacakan ini. Peran Indonesia ASEAN dalam bidang politik. Berikut yang merupakan contoh peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dalam bidang politik. Yang pertama, menjadi tempat sekretariat ASEAN. Yang kedua, memprakarsai ASEAN Institute for Peace and Reconciliation. Dan yang ketiga, mendatangani fakta bebas senjata nuklir ASEAN. Dan yang terakhir, berperan untuk mengadakan perjanjian ekstradisi, yaitu berperan dalam penyerahan pelarian penjahat yang tertangkap di antara negara ASEAN. Nah, ada yang masih kurang paham peran dan kerjasama Indonesia di berbagai negara ASEAN? Sudah, Pak. Tuh Abdul mau nanya, Pak. Silakan Abdul, mau tanya apa? Mengapa Indonesia dengan ASEAN harus saling bekerjasama, Pak? Nah, ada temannya, ada yang mau bantu jawab? Kalau tidak ada, Bapak jawab. Bulan mau jawab? Bapak belum tahu. Nah, Bapak mau jelasin ya, kenapa Indonesia harus bekerjasama dengan negara lain. Pengertian kebudayaan negara Indonesia juga menciptakan hubungan saling pengertian antar Indonesia dengan negara lain, sehingga perdamaian dunia bisa terwujud. Perdamaian dunia ini adalah salah satu usaha untuk menciptakan keadilan, juga kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Jadi ini tujuan kita bekerja sama dengan lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga, kemajuan sosial, pengembangan kebudayaan negara Indonesia, dan terwujudnya perdamaian dunia. Sudah paham, Abdul? Sudah, Pak. Nah, selanjutnya Bapak mau kasih link video. Kalian coba cermati ya video tersebut. Sudah kalian cermati? Sudah mengamati video dari Bapak? Sudah, Pak. Nah, ini adalah lambang negara ASEAN. Nah, dari semua lambang negara ASEAN ini memiliki arti atau makna.
Maaf ya anak-anak, tadi waktu Zoom-nya telah selesai. Nah, Bapak lanjutkan. Nah, ini di dalam lambang ASEAN ini memiliki makna-makna tersendiri. Nah, warna biru yang berada di luar ini bermakna perdamaian dan selanjutnya materi selanjutnya adalah sifat-sifat magnet. Apakah share screen Bapak kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Tapi sebelum Bapak jelasin, kalian coba amati dulu tayangan YouTube link yang Bapak berikan ke WhatsApp group ya, tentang sifat-sifat magnet. Bapak kasih waktu kalian. Apa kalian sudah melihat video tadi yang Bapak berikan? Lihat, Pak. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, apa kesimpulannya dari video itu? Abdul Saroni mau jawab apa kesimpulannya? Magnet adalah benda yang bisa menarik benda-benda di sekitarnya yang memiliki sifat kemagnetannya, Pak. Nah, bagus. Magnet adalah benda yang bisa menarik benda-benda. Nah, apa sih kemagnetan itu? Kemagnetan itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Yang tadi menari itu bukan, Pak? Nah, benar. Kemagnetan adalah kemampuan benda untuk menarik benda-benda lain di sekitarnya. Jadi kemagnetan ini bisa menarik benda yang dekat dengan benda yang memiliki sifat kemagnetan tersebut. Nah, apa saja sih sifat-sifat magnet? Nah, yang bisa jawab? Lalu mau jawab? Tidak tahu, Pak. Abdul Saroni, Ulan Warajijah, ada yang tahu nggak? Tidak, apa saja sifat-sifat magnet? Kalau tidak ada yang tahu, Bapak jelasin ya. Nah, ini adalah sifat-sifat magnet. Ada beberapa sifat-sifat magnet, terdiri dari yaitu magnet, gaya magnet dapat menembus benda. Semakin kuat gaya magnet, maka semakin tebal pula benda yang dapat ditembus oleh gaya tersebut. Jadi magnet ini bisa menembus benda apabila gaya magnet ini semakin lebih tinggi daripada benda ketebalan benda yang ininya. Kemudian magnet mempunyai dua kutub utara dengan kutub selatan. Apabila magnet atau sejenis atau senama didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tolak-menolak. Namun apabila kutub berbeda didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tarik-menarik. Nah, ini yaitu dua kutub ini. Jika benda tersebut saling berdekatan tapi memiliki kutub yang sama atau kutub utara sama kutub utara, akan saling tolak-menolak. Tapi apabila benda tersebut didekatkan dengan kutub yang berbeda, kutub utara dengan kutub selatan, akan saling tarik-menarik. Paham anak-anak? Nah, selanjutnya medan magnet akan membentuk gaya magnet. Semakin dekat benda dengan magnet, maka medan magnetnya semakin rapat, sehingga gaya magnet akan semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Sudah paham semuanya anak-anak? Kalian coba siapkan bahan yang sudah Bapak kasih tahu minggu lalu. Bahan-bahan sudah siapkan semuanya? Abdul sudah siapkan kan alat-alat yang sudah Bapak kasih tahu minggu lalu?
Coba. Nah, kalau sudah, coba kalian praktekkan secara langsung sifat-sifat magnet dari alat-alat yang sudah Bapak kasih tahu. Caranya, tempelkan benda magnet ke sendok atau besi dan benda lainnya. Kemudian apa yang terjadi dengan benda-benda tersebut, kemudian tuliskan hasilnya di buku kalian masing-masing ya. Coba kalian praktekkan. Sudah mempraktekannya semuanya? Udah, Pak. Nah, Bapak mau tanya, apa yang terjadi dengan benda-benda tersebut yang sudah kalian praktekkan? Apa yang terjadi dengan sendok? Apa yang terjadi dengan besi jika ditempelkan ke magnet? Ada yang mau jawab? Pak. Sok, Abdul. Jadi, benda besi bisa menempel dengan magnet, tetapi sendok tidak bisa menempel ke magnet, Pak. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada yang tahu? Tahu, Pak. Nah, Bapak jelasin ya, karena kenapa besi bisa menempel dengan magnet dan sendok tidak bisa menempel dengan magnet? Karena pada besi ini memiliki sifat pemagnetan yang akan menempel ke benda yang memiliki sifat magnet. Lagi apabila didekatkan, dan sebaliknya, sendok tidak memiliki sifat kemagnetan dan apabila didekatkan tidak akan terjadi apa-apa. Nah, sudah paham semuanya? Pak. Apa kalian sudah paham Bulan Nur Azizah? Sudah paham? Pak. Lalu Tri Utami sudah paham? Udah, Bapak. Nah, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Apa yang kalian pelajari hari ini? Ada yang mau bisa jawab? Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita belajar tentang apa sih posisi dan peran Indonesia dalam di berbagai bidang dalam ASEAN, dan sifat-sifat magnet. Itu adalah kesimpulannya ya. Kita belajar tentang sifat-sifat magnet yang bisa menempel dengan besi, magnet yang tidak bisa menempel ke sendok. Itu sudah saja ya. Sudah paham semuanya? Tidak ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak, Pak. Nah, jangan lupa juga ya, tadi Bapak sudah ngasih kalian tugas, kalian kerjakan ya. Pak. Ya, Pak. Nah, Bapak sudahi saja ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Hai. Bapak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.